Ini kami dari kelompok 12 akan mempraktekkan tentang muatan listrik modul 8. Di sini kami menyediakan bola pingpong, kain nilon, kain wol, sisir, tahanan untuk bola pingpong, plastik, isolasi, dan benang. Di sini saya mengikatkan benang pada bola pingpong. Kemudian saya akan menempelkan pada pojok meja dengan menggunakan isolasi. Percobaan yang pertama yaitu kami akan menggosokkan plastik pada kain atau baju yang sudah saya gunakan sampai terasa panas. Kemudian saya mencoba menempelkan pada bola pingpong. Dalam percobaan ini, antara bola pingpong dengan plastik yang telah saya gosokkan, terjadi gaya tarik-menarik. Terima kasih. Dan selanjutnya, kami menggunakan sisir dengan potongan-potongan kertas. Langkah yang pertama, saya gosokkan sisir pada rambut kira-kira 1 menit. Setelah itu, saya mencoba menempelkan pada potongan-potongan kertas. Dalam percobaan ini, antara kertas dengan sisir terjadi gaya tarik-menarik. Kemudian, jika sisir dibiarkan beberapa menit, kita tempelkan, tidak akan terjadi gaya tarik-menarik karena muatan listrik pada sisir sudah hilang. Untuk percobaan berikutnya, yaitu kami mengikatkan 2 bola pingpong dengan isolasi pada sebuah meja. Kami membiarkan selama beberapa menit. Kedua bola pingpong tidak terjadi gerakan apapun sehingga tidak menempel dan tarik-menarik. Untuk percobaan yang kelima, kami menggosokkan bola pingpong 2 buah ke kain wol kira-kira 2 menit sampai bola pingpong terasa sedikit panas. Kemudian saya melepaskan antara kedua bola, tidak terjadi tarik-menarik, tetapi terjadi gaya tolak-menolak karena sama-sama bermuatan listrik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami menyediakan kain wol, plastik, dengan kain nilon untuk melanjutkan praktikum menggunakan bola pingpong. Yang pertama, karena bola pingpong yang sebelah kiri dengan sebelah kanan kami merasa kesulitan, sehingga saya dengan Bu Nikma yang sebelah kiri, saya yang sebelah kanan Bu Nikma. Pertama, kami menggosokkan wol dengan wol. Plastik ini, pingpong ini dengan wol, Bu Nikma juga dengan wol. Selama 1 menit. Setelah selesai, kami mendekatkan kedua bola, terjadi gaya tarik-menarik. Selanjutnya, wol dengan plastik. Saya yang di wol, Bu Nikma yang di plastik. Sama, waktunya juga 1 menit. Kemudian kami menempelkan kedua bola pingpong, juga terjadi gaya tarik-menarik. Setelah itu, wol dengan nilon. Saya yang di wol, Bu Nikma di kain nilon.
Durasi waktu juga tetap. Kami menempelkan juga sama hasilnya, terjadi gaya tarik menarik antara kedua bola pingpong. Selanjutnya plastik, saya yang di plastik, Bu Nikma yang di wall. Kami menempelkan, sama juga gaya yang terjadi adalah tarik menarik. Kemudian plastik dengan plastik. Kami menempelkan, terjadi gaya tolak menolak antara kedua bola pingpong. Selanjutnya saya plastik, Bu Nikma nilon. Kami tempelkan, terjadi gaya tarik menarik antara kedua bola pingpong. Selanjutnya saya memegang nilon, Bu Nikma menggosokkan pada kain wol. Kami menempelkan, terjadi gaya tarik menarik. Kemudian nilon dengan plastik. Bola pingpong terjadi gaya tarik menarik. Setelah itu yang terakhir nilon dengan nilon. Kami menempelkan, terjadi gaya tolak menolak antara kedua bola pingpong. Terima kasih atas percobaan yang telah kami lakukan dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 tentang kerisrikan akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami, yaitu tentang arus dan tegangan listrik. Ya, bahan-bahannya ada saklar, ada 3 buah dudukan baterai dan 3 dudukan lampu, penjepit kabel dan juga kabel. Yang pertama yaitu kita pasang dulu baterainya secara seri. Setelah itu kita gabungkan dengan kabel penjepit dulu ya.
Setelah kita pasang semua secara seri, coba kita akan menyalakan dengan memasang saklar. Bisa nyala ya. Tapi ketika saklar kita tarik ke atas, maka aliran listrik akan mati. Dan di sini lampu dipasang secara seri, terangnya lebih redup. Karena apa? Karena susunan secara seri yaitu tahanannya ditambah, dijumlahkan semua, sehingga nyalanya lebih redup. Saya akan mempraktekkan tentang rangkaian paralel. Bahannya sama ya, jadi ada saklar, ada 3 tempat dudukan baterai, dan juga ada 3 bola lampu, beserta kabel dan penjepit kabel. Yang pertama yaitu kita pasang baterai secara seri, tapi ketika memasang kabel kita pasang secara paralel ya. Ketika kita menyalakan saklar, maka lampu juga akan menyala dan lebih terang. Tapi ketika saklar kita tarik ke atas, maka arus listrik akan terputus juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, yaitu ada saya sendiri Bu Nikmat Muhayyad dan Ibu Lulu Farti Utami, akan mempresentasikan hasil percobaan kami yaitu tentang kelistrikan. Bahannya ada sebuah penjepit kabel, ada saklar, ada 3 dudukan baterai, dan juga ada 3 bola lampu beserta papan ya. Di sini saya akan mempraktekkan bentuk yang pertama yaitu seri. Jadi seri itu urutannya seperti ini ya, ada baterai 3, setelah itu kita pasang kabelnya secara seri. Jadi kalau seri itu kabelnya cuma pakai 1 warna. Sudah terpasang semua ya. Setelah itu saklarnya kita nyalakan. Nah, setelah saklar kita nyalakan, maka lampu juga akan menyala. Tetapi kalau saklarnya kita tarik ke atas, maka akan terputus atau mati lampunya ya. Jadi nggak ada aliran arus listrik. Jadi fungsinya saklar tadi untuk menyambung dan memutus arus aliran listrik. Jadi baterainya kita pasang secara positif dan negatif ya, secara berurutan. Alurnya dari sini seret. Nah, terus sampai ketemu ke penjepit yang kedua. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bentuk paralel. Bahannya sama ya, ada saklar, ada 3 buah dudukan baterai dan 3 bola lampu beserta penjepit kabel. Kita pasang baterai secara seri, tapi kabelnya nanti secara paralel. Penjepitnya kita pasang dulu.
seri, tapi bola lampu secara paralel, lampu menyala lebih terang. Dan ketika kita putus saklar, maka lampu akan mati. Sama dengan tadi susunan secara seri ya. Kalau saklarnya kita tarik ke atas, maka aliran listrik akan mati. Ya, jadi bedanya kalau susunan secara seri lampu menyala lebih redup, sedangkan kalau paralel lampu menyala lebih terang. Di sini kami dari kelompok 12 yaitu tentang kelistrikan akan mencoba mempraktekkan dari tabel 8.1 yang ada pada halaman 8.6. Di sini bahan-bahannya ada kawat besi, ada tembaga. Di sini saya memakai ujungnya kabel, terus sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil. Jadi mata pensilnya dua-duanya dirauti, terus kertas, tas plastik, air keran, dan juga air keran yang ditambahi sama garam. Di sini saya akan mencoba yang pertama, yaitu menggunakan kawat besi. Nyala ya. Jadi kawat besi termasuk konduktor. Di sini lampunya sehingga bisa menyala. Ya. Yang kedua yaitu tembaga. Tembaga di sini saya menggunakan ujungnya kabel. Nyala ya, berarti tembaga termasuk konduktor. Berikutnya yaitu sendok perak. Nyala ya, jadi termasuk konduktor juga sendok. Berikutnya yaitu kayu. Kayu tidak menyala, berarti termasuk tidak konduktor atau isolator ya. Berikutnya yaitu karet penghapus. Tidak menyala, ya berarti bukan konduktor. Berikutnya yaitu grafit atau mata pensil. Nah, tidak menyala ya, berarti bukan konduktor. Berikutnya yaitu tas plastik. Mati lagi, berarti dia bukan konduktor. Berikutnya yaitu air keran. Ini saya mencoba. Mati ya, berarti dia bukan konduktor. Berikutnya yaitu air yang ditambah sama garam. Saya akan mencoba masukkan garam. Kalau tadi airnya tanpa garam ya, asli air tawar dari keran. Kalau yang kedua ini yaitu saya masukkan garam. Nah, kembali mati ya, berarti air yang ditambah garam juga termasuk bukan konduktor. Terima kasih dari percobaan halaman 8.6 pada tabel 81 ini sudah saya coba dan hasilnya sudah kita ketahui bersama ya. Jadi benda-benda yang termasuk konduktor yaitu ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, dan yang lainnya yaitu bukan termasuk bahan konduktor. Terima kasih. Assalamualaikum.